Halo, welcome back to my channel. Yuk belajar bersama di dunia belajar V. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan share jika kamu menikmati konten kami. Terima kasih telah bergabung dan selamat menikmati perjalanan bersama kami. Kali ini kita mau bahas tentang dampak dari perilaku manusia terhadap sistem di bumi. Bagaimana manusia mengubah planet bumi ini? Beberapa di antara manusia itu bisa membuat planet bumi menjadi lebih baik, sementara beberapa manusia lainnya bisa membuat planet bumi menjadi lebih buruk. Nah, kita simak penjelasannya ya. Jadi manusia itu memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap planet ini melalui berbagai macam cara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa aja sih sebenarnya cara-cara itu? Yang pertama ada penggunaan sumber daya alam. Manusia menggunakan sumber daya alam itu secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti kayu untuk konstruksi, air untuk irigasi, dan juga pemenuhan kebutuhan rumah tangga, serta bahan bakar fosil untuk energi. Yang kedua ada penggundulan hutan. Deforestasi atau penggundulan hutan ini untuk keperluan pertanian, pemukiman, dan industri menyebabkan kerugian habitat bagi berbagai spesies flora maupun fauna, serta menyebabkan perubahan iklim karena peningkatan emisi dari gas rumah kaca. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia seperti membuang limbah industri, pertanian yang intensif, dan transportasi ini menyebabkan pencemaran udara, air, dan juga tanah. Nah, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi manusia dan juga makhluk lainnya, serta dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Selanjutnya ada perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan. Ini memiliki dampak yang besar pada cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan juga perubahan ekosistem. Yang kelima, penggunaan plastik. Nah, konsumsi plastik yang besar-besaran dan pembuangan limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik ini menyebabkan pencemaran plastik yang luas di lautan, sungai, dan daratan. Hal ini merugikan kehidupan laut dan juga mengancam kesehatan manusia. Yang keenam, kehilangan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia seperti perburuan yang berlebihan, perusakan habitat, dan juga perubahan iklim ini menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. Nah, spesies bisa punah, ekosistem juga bisa hancur, mengancam keseimbangan dari ekologi planet ini. Yang ketujuh ada urbanisasi. Nah, pertumbuhan populasi manusia dan urbanisasi menyebabkan perubahan lahan yang signifikan, termasuk ada konversi lahan, pertanian, dan hutan yang menjadi kawasan perkotaan. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami dan juga penurunan kualitas lingkungan. Terakhir ada overfishing. Jadi penangkapan ikan yang berlebihan dan tidak terkendali bisa menyebabkan penurunan populasi ikan di lautan. Ini dapat mengganggu rantai makanan laut dan juga berdampak negatif pada ekosistem laut secara keseluruhan. Daftar pelajaran yang harus dilakukan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan dampak lingkungan dari kegiatan pertanian, transportasi, dan juga industri. Lalu merenungkan bagaimana sih aktivitas manusia bisa mempengaruhi planet bumi, planet yang kita tinggali. Lalu kita bisa memikirkan bagaimana kita dapat mengurangi dampak negatif ya aktivitas manusia terhadap lingkungan kita.
Pertanian. Nah, pertanian ini adalah proses budidaya tanaman dan beternak hewan untuk konsumsi manusia. Ini secara singkatnya. Kalau mau kita lihat secara lebih lengkap, pertanian itu adalah kegiatan budidaya tanaman, hewan, dan produk-produk pertanian lainnya untuk tujuan komersial atau untuk konsumsi. Nah, pertanian ini telah menjadi salah satu aktivitas manusia tertua yang berkembang seiring waktu. Ini melibatkan berbagai praktek, teknologi, dan manajemen untuk memproduksi makanan, serat, bahan bakar, dan juga berbagai produk lainnya. Nah, untuk tumbuhan dan hewan ini menyediakan makanan melalui buah-buahan, biji-bijian, sayuran, daging, produk susu, dan telur. Lalu, untuk tekstil yang kita butuhkan untuk pakaian juga diperoleh melalui pertanian. Memang pertanian itu bisa berdampak negatif buat lingkungan kita. Memang bisa ya? Ya bisa dong. Jadi gimana ya? Bagaimana pertanian itu bisa berdampak negatif terhadap lingkungan? Kalau secara singkatnya itu ada dua. Yang pertama dengan menipisnya sumber daya air tawar kita. Yang kedua dengan masuknya bahan kimia berbahaya ke dalam tanah. Lalu gimana secara lengkapnya? Oke, jadi kita mau bahas tentang impact atau dampak dari pertanian itu ya, secara negatif. Yang pertama, deforestasi. Nah, untuk membuka lahan pertanian yang baru, ini sering banget hutan-hutan dibabat. Nah, deforestasi ini menyebabkan kerugian habitat bagi berbagai spesies ya, flora maupun fauna. Dan ini jelas akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua adalah erosi tanah. Nah, apa sih penyebab dari erosi tanah ini? Jadi praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan seperti pengolahan tanah yang berlebihan dan monokultur ini dapat menyebabkan erosi tanah. Nah, ini mengakibatkan hilangnya lapisan tanah yang subur, lalu menurunkan kesuburan tanah, juga dapat mengancam keberlanjutan dari pertanian. Yang ketiga ada pencemaran air dan tanah. Nah, penggunaan pestisida, herbisida, dan juga pupuk kimia dalam pertanian ini dapat mencemari air dan tanah. Limbah pertanian seperti sisa tanaman dan pupuk ini juga dapat mengganggu kualitas air dan tanah, mengakibatkan eutrofikasi dan juga kerusakan ekosistem. Yang keempat ada penggunaan air yang berlebihan. Jadi kita sudah tahu ya kalau pertanian itu memerlukan sejumlah besar air untuk irigasi tanaman. Nah, pengambilan air yang berlebihan ini dari sumber-sumber air yang alami ternyata dapat mengganggu ekosistem sungai dan juga danau. Lalu, ini juga bisa mengurangi ketersediaan air bagi komunitas lokal maupun kehidupan luar. Yang kelima, emisi gas rumah kaca. Apakah ada hubungannya? Ternyata berhubungan ya. Jadi beberapa praktek pertanian seperti pengolahan tanah dan penggunaan mesin-mesin pertanian ini memerlukan bahan bakar fosil. Lah, emisi gas rumah kaca dari kegiatan ini berkontribusi dong terhadap perubahan iklim saat ini. Yang keenam, ada pengurangan keanekaragaman hayati. Jadi, pertanian intensif seringkali mengandalkan varietas tanaman atau hewan tertentu dalam skala yang besar. Ini dapat mengurangi keanekaragaman genetik dan juga spesies. Hal ini dapat meningkatkan resiko terhadap serangan penyakit dan juga hama. Hal ini juga mengurangi ketahanan sistem pertanian terhadap perubahan lingkungan. Yang terakhir ada overeksploitasi sumber daya. Praktek-praktek pertanian yang tidak berkelanjutan seperti apa ya? Seperti penangkapan ikan yang berlebihan
dapat menyebabkan penurunan populasi ikan dan juga kerusakan ekosistem laut. Nah, dampak-dampak ini menunjukkan perlunya adopsi dari praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan, supaya kita bisa menjaga keseimbangan ekologi dan juga ketersediaan sumber daya alam di masa depan. Pertanian juga dapat menyebabkan desertification. Nah, menurut kalian, apa sih arti dari istilah desertification ini? Sekarang temui teman duduk kalian dan diskusikan apa aja sih kemungkinan artinya. Nah, gimana? Kalian sudah mendiskusikan belum sama teman kalian? Oke, kita bahas sekarang ya. Jadi, desertification tuh apa sih? Desertification itu adalah ketika lahan menjadi tandus atau tidak produktif dan tidak dapat mendukung ya secara efektif organisme yang hidup. Kenapa sih? Hal ini disebabkan oleh praktik pertanian yang buruk, seperti pengembalaan berlebihan dan juga penggundulan hutan. Oke, kita mau ulas habis apa itu desertification-nya. Jadi ini adalah kalau tadi secara singkatnya, kita sekarang mau bahas secara detailnya. Jadi ini adalah proses degradasi lahan yang mengubah lahan yang semulanya itu subur dan juga produktif menjadi tanah yang kering, gersang, dan juga tidak produktif. Ini mirip dengan kondisi gurun. Jadi ini seperti kering kerontang seperti itu ya. Nah, proses ini umumnya itu terjadi di daerah-daerah yang semula itu memiliki vegetasi dan tanah yang subur, tapi mengalami penurunan kesuburan dan juga ketersediaan air akibat aktivitas manusia sendiri. Selain itu, terjadi juga perubahan iklim atau kombinasi dari keduanya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan desertifikasi. Antara lain, yang pertama ada penebangan hutan. Jadi deforestasi atau penebangan hutan yang secara besar-besaran menghilangkan tutupan vegetasi yang dapat mempertahankan tanah dan juga menahan air. Hal ini dapat menyebabkan erosi tanah yang parah dan juga degradasi lahan. Yang kedua, pertanian yang tidak berkelanjutan. Jadi praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan ini seperti penggunaan irigasi yang berlebihan, pengolahan tanah yang berlebihan, dan monokultur ini dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan kehilangan lapisan tanah yang subur. Jadi memang semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Yang ketiga ada penggembalaan berlebihan, atau kita bisa sebutkan ini adalah overgrazing. Penggembalaan hewan ternak yang berlebihan ini dapat mengurangi tutupan vegetasi alami dan juga menyebabkan degradasi lahan. Yang keempat ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini termasuk peningkatan suhu dan kurangnya curah hujan. Ini dapat mengeringkan tanah dan juga mengurangi ketersediaan air. Hal ini dapat memperburuk kondisi dari desertifikasi. Lalu yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan oleh limbah industri, limbah pertanian, dan juga limbah domestik ini dapat menyebabkan degradasi lahan dan mempercepat proses desertifikasi. Nah, ternyata dampak dari desertifikasi ini sangat merugikan ya kawan-kawan. Maka kita bisa lihat ya dampaknya. Yang pertama termasuk hilangnya produktivitas pertanian, penurunan ketersediaan air, peningkatan kerentanan terhadap bencana alam seperti kekeringan, badai pasir, serta hilangnya habitat bagi kehidupan liar. Nah, untuk mengatasi desertifikasi ini, jelas ini akan diperlukan tindakan pencegahan yang melibatkan rehabilitasi lahan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan juga upaya-upaya mitigasi perubahan iklim. Transportasi.
mengacu pada sistem kendaraan untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Transportasi ini memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses bahan mentah, barang, dan jasa. Selain itu, transportasi juga menghubungkan orang satu sama lain dan tugas pribadi seperti berangkat kerja. Oke, kalau kita mau ulas secara lebih luas, transportasi itu adalah proses atau sistem yang digunakan untuk memindahkan orang, barang, atau bahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini melibatkan berbagai jenis kendaraan dan juga infrastruktur yang dirancang untuk memfasilitasi pergerakan tersebut. Jadi, transportasi adalah komponen kunci dalam kehidupan modern yang memungkinkan perdagangan, komunikasi, dan mobilitas manusia serta barang. Jenis-jenis transportasi sendiri ini meliputi transportasi darat, seperti yang biasa kita pakai ya, ada mobil, kereta api, dan juga sepeda, atau jenis transportasi lokal yang seperti becak, bemo, bajai, dan juga transportasi darat yang lainnya. Lalu ada transportasi air, ini ada kapal pesiar, mungkin ada getek, dan yang lainnya. Transportasi udara seperti pesawat terbang, serta ada transportasi ruang angkasa, roket, dan wahana antariksa. Nah, masing-masing jenis transportasi ini memiliki kelebihan dan juga kelemahannya, serta ini dapat disesuaikan dengan berbagai keperluan serta kondisinya. Transportasi juga melibatkan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, dan terminal yang dibangun untuk mendukung pergerakan kendaraan dan juga penumpang. Nah, perkembangan teknologi saat ini serta infrastruktur transportasi memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan suatu masyarakat. Nah, kalau tadi kita udah bahas detail apa itu transportasi, sekarang kita mau bahas nih bagaimana transportasi berdampak negatif terhadap lingkungan. Kalau secara ringkasnya sih yang jelas dia pasti akan menyebabkan polusi udara. Lalu yang kedua, transportasi juga sebagai peran kunci dalam perubahan iklim melalui emisi karbon. Nah, kalau kita mau bahas secara detail dari dampak negatif transportasi terhadap lingkungan, yang pertama jelas emisi gas rumah kaca ya. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, dan pesawat terbang ini menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, yang jelas akan menyebabkan pemanasan global dan juga perubahan iklim. Yang kedua ada pencemaran udara. Kendaraan bermotor itu juga menghasilkan polusi udara dalam bentuk nitrogen dioksida, karbon monoksida, partikel halus, dan senyawa organik volatil. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius loh, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, juga kanker. Yang ketiga ada konsumsi bahan bakar fosil. Nah, transportasi ini bergantung pada bahan bakar fosil. Ada yang tahu bahan bakar fosil itu seperti apa saja? Ya, ini ya seperti bensin, diesel, dan juga aftur. Jadi penggunaan bahan bakar fosil ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sumber daya alam yang terbatas dan mempercepat degradasi lingkungan. Yang keempat, kebisingan. Nah, kita sering banget nih ada kendaraan bermotor yang menyebabkan kebisingan. Kadang nih ada knalpot brong, terutama di daerah perkotaan ya. Kebisingan lalu lintas ini dapat mengganggu kualitas hidup penduduk lokal, mengganggu kehidupan liar, dan juga menyebabkan stres serta gangguan tidur. Lalu, yang kelima ada penggunaan lahan. Jadi, infrastruktur transportasi seperti jalan raya, bandara, dan pelabuhan ini membutuhkan lahan yang sangat luas ya. Pembangunan infrastruktur ini dapat menyebabkan konversi lahan alami seperti hutan dan padang rumput menjadi lahan yang tidak produktif lagi. Yang keenam, ada penggangguan habitat.
Nah, jelas dong dengan tadi ada penggunaan lahan sebagai lahan infrastruktur transportasi, maka ini juga akan mengganggu habitat. Nah, pembangunan infrastruktur transportasi yang seringkali memerlukan penggusuran tanah dan juga perusakan habitat alami bagi berbagai spesies flora maupun fauna, ini dapat mengancam keanekaragaman hayati. Selain itu, hal ini juga menyebabkan penurunan populasi spesies tertentu. Yang ketujuh atau yang terakhir ini adalah kepadatan lalu lintas. Jadi dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi dapat mengakibatkan kemacetan. Lalu apa yang terjadi? Jelas, kalau macet, peningkatan konsumsi bahan bakar juga akan tinggi. Selain itu, ini juga akan meningkatkan emisi dari polusi udara. Nah, ternyata transportasi itu juga mempunyai dampak negatif ya pada lingkungan. Maka dampak negatif dari transportasi terhadap lingkungan ini menekankan pentingnya mengadopsi teknologi dan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan kendaraan listrik, investasi dalam transportasi publik yang efisien, promosi berkendara berbagi, dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Langkah-langkah kecil ini dapat membantu mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan sistem transportasi secara keseluruhan. Industri manufaktur adalah bisnis yang membuat produk seringkali dalam jumlah yang besar dan dari bahan mentah bumi. Industri manufaktur secara ringkas kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, produk pertanian dan pertambangan yang dibawa ke pabrik untuk dijadikan barang yang dapat diakses. Lalu yang kedua, industri konstruksi yang bertanggung jawab atas perumahan dan infrastruktur. Kalau untuk ulasan yang lebih lengkap, yuk kita bahas dulu ya. Industri manufaktur ini adalah sektor ekonomi yang berfokus pada produksi barang-barang fisik dengan menggunakan proses pengolahan, perakitan, atau pembuatan secara manual maupun secara otomatis. Dalam industri manufaktur, bahan mentah atau bahan baku ini diubah menjadi produk jadi melalui serangkaian langkah produksi yang terstruktur dan terorganisir. Kegiatan dalam industri manufaktur ini meliputi desain produk, pembelian bahan baku, proses produksi, pengujian kualitas, pemasaran, distribusi, dan layanan purna jual. Proses produksi dalam industri manufaktur ini bisa melibatkan berbagai teknologi dan metode, termasuk mesin-mesin otomatis, robot, dan sistem manajemen produksi yang canggih. Industri manufaktur memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara, karena memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pendapatan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Produk-produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur mencakup berbagai macam barang konsumen, mesin, peralatan, kendaraan, dan masih banyak lagi. Nah, untuk contohnya, industri manufaktur itu termasuk pembuatan mobil, pakaian, elektronik, peralatan rumah tangga, dan alat-alat medis. Dalam era globalisasi dan teknologi, industri manufaktur juga terus berkembang dengan adopsi teknologi yang baru seperti 3D printing, kecerdasan buatan atau AI, dan IoT atau Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan inovasi. Nah, kalau tadi kita udah bahas dan secara lengkap mengulik tentang industri manufaktur, kali ini kita mau bahas bagaimana sih industri manufaktur ini berdampak negatif terhadap lingkungan. Kalau secara ringkas, ini yang pertama ada produksi limbah industri yang berbahaya dan kontaminasi air tanah. Tapi emang cuma itu ya? Oke, kita mau bahas lebih lanjut nih tentang dampak negatif dari industri manufaktur. Jadi yang pertama itu ada pencemaran udara.
Proses produksi dalam industri manufaktur ini seringkali melibatkan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan udara seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, bukan nitrogen dioksida tapi nitrogen oksida, dan partikulat. Pabrik-pabrik juga bisa menjadi sumber emisi debu dan asap yang berpotensi merusak kualitas udara di sekitarnya. Selain pencemaran udara, ada pencemaran air. Nah, industri manufaktur ini juga ternyata dapat mencemari sumber air, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Melalui apa? Melalui pembuangan limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti logam berat, pelarut organik, dan juga zat-zat toksik lainnya. Nah, limbah-limbah ini ternyata dapat mencemari sungai, danau, atau laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem air dan merugikan kehidupan akuatik tentunya. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya alam. Kalau tadi kita udah bahas ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Nah, ternyata kalau proses produksi dalam industri manufaktur ini seringkali membutuhkan penggunaan yang besar-besaran sumber daya alam seperti air, kayu, logam, dan juga mineral. Pengambilan sumber daya alam ini ternyata bisa menyebabkan degradasi habitat alami, deforestasi, dan juga penurunan keanekaragaman hayati. Yang keempat, ada pembuangan limbah padat. Nah, industri manufaktur ini kadang atau sering ya malah menghasilkan limbah padat dalam bentuk barang-barang bekas, limbah produksi, dan juga kemasan. Nah, pembuangan limbah padat ini sebenarnya dapat menyebabkan pencemaran tanah ya, terutama jika limbah tersebut ini mengandung bahan berbahaya seperti limbah elektronik atau bahan kimia beracun. Nah, yang terakhir, kerusakan lingkungan hidup. Aktivitas dari industri manufaktur ini seperti pembangunan pabrik, penggunaan energi, transportasi, dan juga pengelolaan limbah ini juga dapat menyebabkan kerusakan langsung terhadap ekosistem dan habitat alami. Termasuk ya, ada pengundulan hutan, kerusakan lahan, dan penurunan kualitas habitat bagi satwa liar. Nah, ternyata semengerikan itu ya dampak negatif dari industri manufaktur. Nah, dalam menghadapi dampak negatif tersebut, diharapkan ya industri manufaktur ini perlu mengadopsi praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Nah, produksi atau praktik produksi yang lebih ramah lingkungan tuh yang seperti apa? Seperti penggunaan energi terbarukan atau sumber-sumber energi terbarukan, pengolahan limbah yang lebih efisien, penggunaan bahan baku daur ulang, dan investasi dalam teknologi yang lebih bersih dan juga berkelanjutan. Selain itu, peraturan lingkungan yang ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas ini juga diperlukan untuk memastikan setiap industri manufaktur dapat beroperasi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Oke, kita udah sampai di akhir video nih. Menurut kalian, bagaimana sih kita dapat mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas manusia yang kita bahas hari ini? Nah, dengan kolaborasi dan juga kesadaran bersama, diharapkan kita dapat memperkenalkan nih praktik-praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, dan mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan transportasi ramah lingkungan, hingga mendukung produk-produk yang diproduksi dengan pertimbangan lingkungan. Dengan langkah-langkah yang sederhana ini, kita dapat berkontribusi secara positif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, mari kita berbuat lebih banyak untuk bumi kita. Dalam kehidupan ini, setiap jejak langkah kita memberikan bekas yang tak terhapuskan bagi bumi kita. Meskipun terkadang tampak sepele, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan merangkul perilaku yang ramah lingkungan.
Dengan begitu, kita tidak hanya memberikan warisan yang baik bagi generasi mendatang, tetapi juga memastikan bahwa bumi tetap menjadi tempat yang indah untuk ditinggali. Inilah panggilan untuk kita semua, untuk berbuat lebih banyak lagi bagi lingkungan. Nah, dukung kami dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk terus menyebarkan pesan penting ini. Terima kasih ya telah menjadi bagian dari perjalanan kami dalam menjaga bumi kita. Bersama, kita pasti dapat membuat perbedaan yang positif.